Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas fundamental saham Bumi ya guys ya. Nah guys, video kali ini tuh gue itu iseng-iseng ya guys ya, mulai menganalisa fundamentalnya saham Bumi karena ada ini guys ya, ada teka-teki dari anak Menteri Keuangan ya guys ya. Anak Menteri Keuangan ini namanya Yudo, itu membuat sebuah teka-teki yang membuat orang itu penasaran gitu guys ya di media sosial ya. Dia itu menyebutkan bahwa ya ada saham potensial ya yang bisa naik 300% dalam 2 bulan ya. MC gede ya, maksudnya market capnya gede ya, bukan gorengan tapi under value banget ya. Nah, apakah saham ini itu saham Bumi? Kita nanti coba lihat gitu guys ya, apakah Bumi itu under value ya. Kita nanti lihat bareng-bareng ya guys ya. Oke guys, tapi guys sebelum lanjut guys, gue infoin lagi ya guys ya, bahwa channel Bang Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung supaya kalian dapat rekomendasi-rekomendasi saham yang hampir setiap hari ya guys ya, untuk swing trade ya, yaitu di supporter Bang Omon. Nah, untuk belajar intens itu kita akan fokus mencari saham-saham yang multi bagger ya. Plus di belajar intens kalian juga bisa melihat video-video yang diupdate di supporter Bang Omon ya. Jadi premiumnya itu di belajar intens ya, itu bisa melihat semua konten ya guys ya. Oke guys, saham Bumi ini apakah saham yang dimaksud oleh Yudo ya? Dan sebenarnya apakah Yudo ini benar-benar memberikan informasi ini benar-benar saham yang benar? Itu kita juga nggak tahu ya guys ya. Apakah dia ini hanya iseng-iseng, hanya teka-teki itu aja ya, yang sebenarnya tidak ada jawabannya ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu tentunya beliaunya sendiri ya, si anaknya menteri ini yang tahu ya. Gua juga kagak tahu isi pikirannya ya, karena clue-nya itu di tambang dan mineral ya. Nah guys, sebelum kita hitung nilai fundamental dari saham Bumi ya guys ya, kita coba lihat dulu ya. Bumi ini mengeluarkan informasi kemana-mana ya, dan memang benar ya, itu sudah melakukan akuisisi 100% ya, Wolfram Limited ya, perusahaan tambang emas yang ada di Australia ya. Itu nilainya sekitar 698 miliar ya guys ya. Gak terlalu gede juga ya, 698 miliar ya. Nah, ini yang menarik guys ya, yang menarik ya. Jadi guys, produksi itu direncanakan 1 sampai dengan 2 tahun ke depan ya. Nah, akuisisi ini itu memberikan potensi ke emas dan tembaga gitu guys ya. Jadi Bumi ini nanti ke depannya 1 sampai 2 tahun ke depan itu memang ini gitu loh guys ya, memang punya potensi bagus ya, punya potensi karena akan mempunyai produksi selain batu bara, yaitu emas dan tembaga gitu ya guys ya. Nah guys, tapi guys untuk saat ini ya memang kita harus berpikir rasional ya guys ya, berpikir rasional. PE saham Bumi sendiri untuk saat ini tuh 157 ya, dengan PBV itu 3,87 ya. Ini di atas 1 ya, PE-nya juga di atas 10, jauh di atas 10 ya. Ini memang kurang oke sebenarnya guys ya. Ini debt to equity rasionya juga 0,28, return on assetnya minus 0,65, return on equity minus 1,62% ya. Ini kalau Warren Buffett ya, kalau kita mengaca atau berkaca kepada Warren Buffett, kita pasti dicaci maki kalau beli saham Bumi ini gitu guys ya. Tetapi guys ya, memang
di Indonesia ini memang saham-saham itu memang kadang-kadang tidak masuk akal gitu loh guys ya. Memang tidak masuk akal ya, fundamentalnya hancur pun bisa harganya beger-beger ya, bisa naik tinggi gitu loh ya guys ya. Jadi memang di pasar Indo, Bursa Efek Indonesia itu memang berbeda ya. Gue kan juga invest di saham US ya guys ya. Saham US itu relatif kalau lu kagak punya fundamental yang bagus, ya saham lu tuh pasti akan dihajar ya, dihajar oleh pasar gitu loh ya. Jadi memang investor sana itu tidak sama dengan investor di sini ya. Investor di sini ini lebih fokus ke harga ya guys ya, ke harga saham. Jadi tidak fokus ke fundamental gitu loh ya. Nah guys, ini labanya Bumi ya. EPS-nya itu 0,7, 0,11, 0,4 ya. Ini turun ya, Q1-nya turun, Q2-nya itu turun, Q3-nya juga turun. Nah, Q4-nya ini biasanya Bumi ini selalu minus. Ya, guys ya. 2 tahun terakhir ini Q4-nya minus. Kalau Q4 ini juga minus, ya berarti ini akan TTM-nya ini sesuai dengan yang proyeksi ya, yaitu minus ya. Nggak ada untungnya ya, guys ya. Tetapi ya ini tadi katalis ya. Jadi Bumi ini ngandalin katalis ya untuk mengangkat harganya gitu loh ya, guys ya. Nah guys, untuk dividen sendiri Bumi ini pernah bagi dividen ya, tapi sudah lama banget ya tentunya. Coba kita lihat guys. Ya, ini dividennya ini guys ya, pernah terakhir itu tahun 2012 ya. 2009 pernah bagi 50, 27, 41, 14 ya. Sudah lama banget ya. Nah, untuk harga wajar Bumi sendiri seperti apa? Nah, harga wajar Bumi sendiri dengan book value 70, EPS 1,7 itu harga wajarnya di 52 ya. Amannya itu di 31 ya. Ini kalau kita membeli Bumi secara fundamental ya. Untuk PE justify ini 0 karena memang tidak bagi dividen ya. Jadi payout rasionya 0. Jadi harga wajarnya menjadi ikut 0 ya, guys ya. Nah, guys, untuk Bumi ini, guys, kita tapi coba lihat dari money flow-nya ya, guys ya. Money flow-nya seperti apa, guys? Nah, kalau secara Barker's Broksum ya, guys ya, ini memang terjadi akumulasi ya, akumulasi di mana bayarnya itu 28, sellernya itu 58 ya. Jadi ada yang ngumpulin ya guys ya. Memang ini secara money flow memang menuju ke AK ya guys ya. Banyak dikumpulin AK. AK ini beli 91 juta lot ya, dengan value itu 239 miliar ya. Tanggal 9 hari ini guys ya. Hari ini tanggal 9 Desember ini ya. Udah keluar nih broker summary-nya ya. AK. Nah, siapa yang dibalik AK ini? Gua juga kagak tahu ya guys ya. Kalian mungkin perlu perhatikan ya guys ya. Beberapa hari, mungkin kita cek seminggu ya. Seminggu ini ya, memang AK ini paling banyak kumpulin ya guys ya. AK ini ya. Nah, sementara guys, sementara AK ngumpulin, sebenarnya ini pemilik Bumi sendiri ya, pemilik Bumi yang dari Cina, ini dan antaranya Cina ya, Chengdong, ini jualan terus ya guys ya, jualan dari November itu jualan terus ya. Dia memang pengen pergi. Nah, menurut gua dari money flow-nya ini, peluang di saham Bumi, kalau memang ternyata ya guys ya, ternyata yang ngumpulin ya si AK tadi, ternyata si AK ini ternyata mewakili konglomerat atau suatu korporasi yang besar juga, yang kemungkinan ini akan menjadi hal yang positif gitu guys ya. Positif secara money flow ya, secara aliran duit ini menarik ya, karena ini dikumpulin pemain besar gitu loh guys ya. Jadi kemungkinan akan diangkat naik gitu loh guys ya, secara money flow ya. Tapi secara fundamental tentunya kalian bisa lihat sendiri tadi, nilai wajarnya itu cuman 50 ya. Terus kini saham Bumi ini juga pernah guys, pernah gocip ya. Pernah gocip nih ya. Di Januari 2016 itu gocip ya. Di 2020 juga gocip ya. Ini pernah gocip terus ya.
terendahnya Gojib ya ini si Bumi ini ya. Gojib itu maksudnya Gocap ya, 50 ya, 50 harga terendah ya. Jadi arah ini guys ya, kesimpulannya gimana ya guys ya? Kesimpulannya kalau secara sentimen katalis ya, mengandalkan katalis ini bahwa Bumi dalam 1-2 tahun ke depan itu akan bisa mulai produksi ya, nanti kemungkinan akan bisa gitu guys ya, Bumi ini memperbaiki kinerjanya yang amburadul ini ya. Plus kalau ternyata AK itu mewakili konglomerasi besar ya, tentunya ada peluang ya untuk bisa lebih baik gitu loh guys ya, untuk secara harga ya. Tapi tentunya untuk fundamental memang Bumi ini untuk saat ini memang amburadul ya guys ya. Untuk fundamental ini amburadul, nilainya cuma 52 harga wajarnya. Itu harga wajar gram ya, artinya maksimalnya harusnya kita membeli itu di 52 ya. Tapi sentimen dari berita-berita ya, akuisisi Wolfram, terus nanti ternyata hasil dari akuisisinya ini berhasil, kinerjanya jadi meningkat, terus ternyata manajemen yang memborong terus ini AK ini mewakili konglomerasi besar, tentunya Bumi ini akan bisa untuk naik ya guys ya, untuk naik bahkan mungkin bisa ke masa-masanya jaya-jayanya ya. Bumi itu masa jayanya di 8.500 nih guys ya, di tahun 2008 tuh ya, pernah di 8.500. Kalau misalnya dia balik ke situ ya tentunya super bigger ya. Tapi gue ingetin lagi, ini super high risk ya. Bumi ini resikonya tinggi banget ya guys ya, karena memang kita tidak tahu apakah hasil akuisisinya ini membuahkan hasil atau malah semakin boncos gitu loh ya, semakin boncos, di mana profitnya untuk tahun ini itu TTM-nya itu minus 422 miliar ya guys ya, kalau misalnya berdasarkan proyeksi Q4-nya minus kayak tahun lalu gitu loh ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang ingin hidup tenang ya, ingin hidup tenang dan berinvestasi dengan tenang, menurut gua Bumi ini skip ya guys ya. Tapi kalau kalian suka ya berspekulasi ya dalam jangka 1-2 tahun ke depan dan ternyata saham ini bisa meloncat dan multi bagger ya, tentunya resikonya akan sebanding gitu loh guys ya. Keuntungannya akan sebanding gitu loh guys ya dengan resiko yang kalian tempuh ya. Jadi memang buat kalian yang memang suka mengambil resiko tinggi ya tidak ada masalah gitu loh guys ya, kalian masuk di saham Bumi gitu guys ya. Tapi sebenarnya guys, Bumi ini kita lebih bagus itu masuk entry di kemarin di sebelum dia ada info akuisisi itu ya, di awal November itu masih main di 138-an ya, 110 September itu masih 130-an ya, Oktober itu. Nah, itu bagus kalian entry di situ ya, kalian sudah bisa dapat bagger ya kalau kalian entry di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.